Halo, nama saya Kristri Hardi. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek Bayesian statistik saya yang berjudul Power Plant Output Model. Ini adalah outline presentasinya. Nah, pertama kita mulai dari introduction, lalu objektif masalahnya, lalu ke datasetnya, lalu metode yang saya gunakan, lalu hasil eksperimennya, dan terakhir kesimpulan. Ya, jadi memang kan energi listrik ini kan sudah menjadi salah satu fondasi pentingnya dalam peradaban manusia di abad 21 ini. Namun output energi di suatu pembangkit listrik tentunya nggak selalu konstan ya pada nilai tertentu. Pasti ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi output energi tersebut dalam power plant. Oleh karena itu, penulis mencoba mencari faktor apa saja yang berpengaruh pada output energi listrik dalam power plant dengan menggunakan model Bayesian. Ya, jadi nanti user akan memasukkan variabel yang berhubungan dengan power plant-nya, seperti temperature atau suhu, pressure atau tekanan, exhaust atau dan humidity. Lalu ini akan dimasukkan ke sebuah linear model yang berbasis Bayesian. Lalu setelah modelnya jadi, maka user akan bisa mengidentifikasi variabel apa saja yang penting dalam eh, output energi di suatu power plant. Lalu jika sudah ditemukan variabel yang bermasalah, maka bisa dibereskan untuk mendapatkan output energi yang optimal. Dataset yang saya gunakan adalah Combined Cycle Power Plant yang berasal dari UCI Machine Learning. Dataset ini berisi 9.568 baris data dan 4 kolom fitur yang diambil dari suatu combined power plant pada tahun 2006 sampai 2011. Pada data ini saya melakukan log scaling ya agar semua datanya dapat standarisasi nilainya. Lalu metode yang saya gunakan adalah model linear regression dengan pendekatan Bayesian. Jadi kita mencari posteriornya ya dibanding mencari suatu parameter yang dekat dengan data asli. Lalu untuk likelihood-nya saya menggunakan normal distribution. Namun di sini saya menggunakan 1.000 baris data aja dari yang 9.000 data yang ada karena dengan pertimbangan kecepatan proses modeling. Nah, ini adalah hasil eksperimennya. Untuk model pertama, saya menggunakan satu variabel yaitu temperature. Jika dilihat dari visualisasi posteriornya, terlihat bahwa model ini kurang bisa mengakomodasi area sekitar central tendency yang di kanan ya, yang lower peak. Lalu juga di area yang central tendency yang kiri, posteriornya masih tergolong lebih tinggi daripada yang data aslinya. Nah, untuk model kedua, saya menambahkan variabel baru yaitu exhaust. Namun di sini terlihat bahwa performa modelnya sangat buruk ya. Bisa dilihat dari visualisasinya, simulasi posteriornya yang garis hijau jauh sekali jaraknya daripada data asli yang berbentuk grafik hitam ini. Nah, untuk model ketiga, saya menggunakan distribusi yang beda yaitu student T, tapi masih dengan variabel yang sama di model yang dua, yaitu exhaust dan temperature. Terlihat bahwa modelnya sudah bisa mengikuti bentuk distribusi data aslinya ya. Namun bisa diartikan juga bahwa modelnya tergolong overfitting ya karena terlalu cenderung sangat mengikuti bentuk asli distribusi datanya. Nah, untuk model keempat, saya masih menggunakan distribusi student T, namun kali ini dengan semua variabel yaitu dengan menambahkan variabel pressure dan humidity. Eh, Lihat dari visualisasinya masih tergolong mirip ya dengan yang model ketiga. Jadi ini juga masih bisa dikatakan overfitting walaupun eh, simulasi posteriornya dapat mengikuti bentuk distribusi data aslinya. Nah, ini jika kita compare dengan model lain, maka model 4 adalah model terbaik secara nilai WAIC-nya karena dia memiliki nilai WAIC yang paling rendah. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah model 4 adalah model terbaik dengan WAIC terendah. Namun walaupun WAIC-nya paling rendah, eh, jika dilihat dari simulasi dan visualisasi posteriornya, model ini masih bisa tergolong model yang sangat overfit ya karena terlalu mirip dengan bentuk distribusi data aslinya. Untuk kedepannya, penulis perlu mencoba nilai prior yang lebih luas ya karena penulis menggunakan nilai prior yang cukup sempit.
Lalu juga mencoba distribusi lain seperti distribusi bimodal karena bentuk distribusi data aslinya cenderung berbentuk bimodal ya karena ada dua central tendency. Lalu juga penulis ke depannya jika memiliki komputer yang lebih kuat maka akan mencoba menggunakan seluruh 9.000 baris data karena untuk saat ini saya hanya bisa menggunakan 1.000 baris data saja. Sekian pesan saya. Terima kasih.